Deyot sama God. Halo nakama semua, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tamagon Park. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas mengenai spoiler One Piece chapter 1020 yang mendadak hadir pada hari Rabu ini. Entah apa yang menyebabkan hari ini spoiler secara ajaib muncul, padahal yang kita ketahui bersama, minggu ini chapter One Piece 1020 dipastikan libur. Untuk One Piece chapter 1020 tetap akan rilis pada minggu depan ya, jadi kita hanya mendapatkan bocoran manganya saja di minggu ini. Oke, jadi bocoran apa saja yang kita dapatkan pada chapter 1020 kita kali ini? Apakah akan melanjutkan pertarungan Yamato melawan Kaido? Ataukah kita akan melihat pertarungan lain dari anggota kru topi jerami yang lainnya? Jadi langsung saja kita gas bersama-sama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1020 kita kali ini diberi judul Robin versus Black Maria. Tentu saja pada judul chapter kita kali ini akan secara gamblang memperlihatkan pertarungan yang terjadi antara Black Maria berhadapan dengan Robin di Onigashima. Pertarungan mereka adalah salah satu pertarungan yang paling ditunggu karena Tamagon rasa Black Maria ini punya peran yang spesial dari Tobi Roppo yang lainnya. Kenyataannya, bahwa pertarungan mereka berdua mendapatkan jatah yang paling akhir. Tentunya kita semua akan mengharapkan ada sesuatu yang mengejutkan dari pertarungan mereka berdua. Setelah yang kita ketahui pertarungan dari Husu dan juga Jinbei, ada Nika dan Franky dan juga Sasaki dengan helikopternya. Dalam One Piece 1020 kita dikejutkan dengan buah iblis dari Yamato yang sudah terkonfirmasi. Yamato adalah pengguna buah iblis Mythical Zoan Oguchi no Megami. Megami juga ditulis Oguchi no Magami, adalah binatang suci dalam mitologi Jepang. Orang-orang awalnya takut pada Makami ini. Akhirnya emosi yang kuat itu mendewakan binatang ini. Makami dapat melihat ke dalam hati manusia, melindungi mereka yang baik tetapi menghukum mereka yang jahat. Binatang ini sering digambarkan di papan doa yang digunakan untuk menangkal kejahatan, terutama pencurian dan juga kebakaran. Dikatakan juga bahwa seekor serigala lah yang menjadi Makami. Oda Sensei lagi-lagi menggocek pikiran kita para pembacanya. Banyak sekali yang menyebutkan buah-buah iblis Zoan Yamato ini adalah kilin ataupun macan Byakuya. Namun, kali ini pada chapter 1020 itu langsung ditepis oleh Oda Sensei dalam chapter ini. Hibridnya dari Yamato ini memang terlihat seperti serigala. Sudah jelas ya, buah iblis Zoan Yamato sudah terkonfirmasi pada chapter kali ini. Selanjutnya, kita mulai ke pertempuran yang dimiliki oleh Robin dan juga Black Maria. Di sini Robin tampak melihat beberapa ilusi, tetapi menyerang mereka langsung. Mereka ternyata adalah bawahan dari Black Maria. Apakah ini memang kekuatan gila dari Black Maria yang berjenis ilusi? Biasanya kekuatan-kekuatan dari para karakter anime berjenis ilusi sangat menakutkan. Bisa kita contohkan pada manga Bleach yaitu Aizen, dan juga di Naruto ada Itachi yang punya kekuatan overpower dengan kekuatan ilusi. Namun pada chapter kita kali ini, kita masih belum mengetahui apa nama buah iblis yang dimiliki oleh Black Maria. Apakah ini binatang kuno ataupun ini merupakan buah iblis Smile yang sempurna? Karena yang kita lihat di sini, buah-buah iblis yang dimiliki oleh Black Maria ini cukup unik karena terdapat wajah seseorang di laba-laba tersebut. Namun pada chapter kita kali ini kita bisa memastikan bahwa senjata yang dimiliki oleh Black Maria ini cukup unik. Senjata dari Black Maria ini terkonfirmasi namanya adalah One Yudo. Senjata Black Maria ini ternyata memakan buah iblis Smile. Kemudian kita lanjut di sini yang terlihat Brook menyerang senjata milik Black Maria ini. Brook menggunakan Cold Soul miliknya. Sepertinya di sini Black Maria melawan dua anggota kru topi jerami. Seperti yang Tamagon bahas di awal, bahwa Black Maria ini punya peran yang cukup penting dan mempunyai kekuatan yang cukup overpower. Maka dari itu, dia harus dilawan oleh dua orang sekaligus. Entah itu kekuatan ilusinya yang akan merepotkan kedua anggota kru topi jerami ini, ataukah malah senjata yang memakan buah iblis lah yang cukup merepotkan bagi mereka berdua. Yang pasti, tanda petik selir dari Kaido ini akan menjadi poin penting dan menjadi lawan yang cukup keras bagi kru topi jerami. Di sini juga terlihat Black Maria menertawakan Sanji karena menangis minta tolong. Ya karena memang yang kita ketahui sebelumnya Sanji ini terjebak di jaring milik Black Maria namun diselamatkan oleh Robin. Black Maria ini tidak tahu bahwa si gentleman ini sangat pasrah dan kalah melawan seorang wanita karena memang dia tidak berniat untuk melawan Black Maria sebelumnya. Sanji yang memang diketahui sangat anti kekerasan terhadap wanita, apalagi melawan wanita dalam pertempuran.
Tentu saja di sini anggota kru topi jerami yang lain yang mengetahui sifat yang dimiliki oleh Sanji bergerak mengatakan sesuatu kepada Black Maria yang tidak tahu apa-apa tentang Sanji. Robin pun berkata di sini, apa artinya Sanji bergantung padamu? Bukanlah sesuatu yang harus kau pahami. Dia adalah orang yang pantas disebut sayap Raja Bajak Laut. Sayap Raja Bajak Laut berarti tangan kanan dari Raja Bajak Laut kan? Bagaimana dengan fans Zoro? Jika Sanji mendengar kata-kata yang diucapkan Nico Robin ini, mungkin Sanji langsung akan melakukan pada Robin. Kemudian panel beralih lagi dan sekarang menuju ke Luffy yang sadar karena dagingnya. Sebelumnya kita mengetahui bahwa Luffy ini diselamatkan oleh polar tank milik Bajak Laut Hati dan kru laut di sana memompa air yang keluar dari tubuh Luffy. Di sana Luffy pun siuman dan langsung meminta daging untuk obat mujarab. Pada chapter kali ini, Luffy pun akhirnya bertemu dengan Momonosuke. Pertemuan antara Luffy dan juga Momonosuke berlangsung sangat jauh lamanya sebelum mereka semua terpisah pada saat ingin berangkat ke Onigashima. Tamagon masih berharap lebih pada Momonosuke ini yang nanti pada akhir pertarungan akan memberi bantuan total kepada Luffy dalam membawa kemenangan di pihak aliansi. Tentunya wajar saja Momonosuke ini harus masuk ke dalam pertarungan karena yang kita ketahui bersama Kaido ini adalah wujud Zoan Naga, di mana Luffy akan sangat kewalahan melawan Kaido karena sangat aktif bergerak di udara. Sedangkan Momonosuke yang kita ketahui juga seekor naga yang juga bisa melakukan pertarungan di udara. Mungkin kita bisa bilang ini akan terjadi pertarungan yang epik jika Luffy nanti akhirnya mengendarai naga dari Momonosuke untuk menghajar Kaido di babak akhir pertempuran Onigashima. Namun kita kembali mendapatkan kejutan dari Oda Sensei pada chapter ini. Siapa yang kesal melihat manusia laknat dengan lumpur yang satu ini? Tiba-tiba saja di chapter 1020 kita kali ini terpampang manusia lumpur Karibou yang sedang mengawasi Luffy dan Momonosuke dari kejauhan. Apa yang sebenarnya dicari oleh manusia koplok ini? Tentunya rasanya dia pasti mencari keuntungan yang nanti akan datang padanya di akhir pertempuran di Onigashima. Bisa saja dia mendapatkan porsi seperti Mr. Satan di Dragon Ball. Kemudian di chapter terakhir memperlihatkan Luffy memberitahu Momonosuke bahwa dia harus berubah menjadi naga dan membawanya kembali ke Onigashima. Oke, demikianlah isi dari chapter 1020 kita kali ini. Untuk isi lengkapnya akan tambahkan update lagi, jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya.